Saudara tertua dari pohon evolusi kini telah tiba di dunianya Duan Fei. Pria itu langsung menyapa adiknya serta memberitahukan bahwa saudara ketiga telah berkhianat. Yang mana dia telah menyerap saudara kedua, dan karena ia merasa bahwa itu adalah kesalahannya, jadi ia meminta agar pohon evolusi yang bersama Duan Fei harus bersedia untuk dia serap. Saudara keempat lantas mempertanyakan maksud kakaknya kenapa ingin menyerapnya. Kemudian kakaknya menjawab bahwa saudara ketiga ingin menyerap semua kekuatan pohon evolusi dan mendapatkan semua kekuatan dari ayah. Jadi apa yang ingin dilakukannya saat ini juga terpaksa, karena dengan begitu dirinya akan bisa bertarung menghadapi saudara ketiga. Duan Fei yang mengetahui tujuan lawan lantas akan segera menghentikannya, akan tetapi dapat dengan mudah dipukul mundur olehnya. Apa kau tahu, mengganggu orang yang sedang berbicara itu tidak sopan. Apalagi kau hanyalah sekedar manusia. Oh, lihatlah, sepertinya kau tidak senang mendengarnya, ucapnya yang melihat Duan Fei kini lagi-lagi akan menyerangnya. Dengan kecepatannya yang luar biasa, Duan Fei mencoba mengecoh lawan. Namun bagi lawan, usaha Duan Fei tetaplah tak berguna. Meskipun Duan Fei mengeluarkan banyak klon sekalipun, serangannya tetap takkan bisa mengenainya. Malahan lagi-lagi dia yang tertangkap serangan lawan. Tapi Duan Fei tidak diam saja ditekan oleh lawannya. Menggunakan kemampuan api, dirinya mencoba untuk melepaskan diri. Lawannya Duan Fei sangat kesal karena tak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pohon evolusi. Meskipun ia juga sudah meminta kepada Duan Fei agar diberikan waktu untuk berbicara, namun Duan Fei terus saja mencoba menyerang. Hingga pada akhirnya, lawannya merasa bahwa berbicara dengan Duan Fei adalah hal yang percuma. Baiklah, sepertinya sangat mustahil untukku berbicara. Terserahlah, lagi pula memang hal yang mustahil untuk berbicara dengan manusia bodoh. Mereka hanya bisa menyerah pada kekuatan yang lebih kuat. Kau belum juga mati. Ya, karena memang kekuatan yang kuserap baru setengahnya saja, dan sudah keburu dipotong olehmu. Jadi kekuatanku saat ini belum sepenuhnya pulih. Melihat Duan Fei dalam bahaya, pohon evolusi kemudian muncul untuk menghentikan kakaknya. Bagaimanapun, Duan Fei adalah manusia yang telah dipilih olehnya, jadi ia pun harus melindunginya. Selain itu, ia juga yang terheran-heran dengan kakaknya yang bisa muncul dalam bentuk aslinya, lantas menanyakan keberadaan manusia yang telah ia pilih. Dan ternyata kakaknya menjawab bahwa ia telah menguasai tubuh manusia yang ia pilih. Karena baginya, manusia hanyalah makhluk lemah yang takkan mampu menggunakan semua kekuatannya. Dan yang diperlukan manusia hanya sekedar untuk mencarikan benih primordial. Begitu pula dengan saudara keempat. Saudara pertama memberitahukan bahwa seluruh benih primordial sudah didapatkan. Jadi sekarang ia tak lagi membutuhkan Duan Fei. Hanya saja adik keempat tetap tak terima dengan pemikiran kakaknya, karena ayahnya telah meminta agar semua pohon evolusi membantu umat manusia dalam melindungi bumi. Jadi seperti itulah yang harusnya menjadi tujuan mereka. Kau tak perlu mengingatkanku akan hal itu. Ayah hanyalah berpikir terlalu tinggi kepada manusia. Ini semua terjadi dikarenakan manusia, hingga hal seperti ini terjadi. Sekalinya umat manusia menerima kekuatan, mereka akan menjadi tak terkendali, meskipun mereka memulainya dengan kebaikan. Apa yang kau katakan mungkin memanglah benar. Kami manusia memiliki banyak kekurangan. Mereka lemah, pengecut, dan karena mereka takut akan kematian, mereka akan meninggalkan orang terdekat mereka di belakang. Setelah itu, mereka akan merasa malu, menyesal, dan lalu bercermin. Mereka akan belajar dari hal itu dan terus tumbuh. Jika semua ini terjadi dikarenakan manusia, maka kamilah yang akan memperbaikinya. Dan apa yang paling manusia tidak takutkan adalah kesengsaraan. Tatapan itu terlihat sama. Itu terlihat sama bodohnya dengan bocah itu. Kau pikir kau itu yang benar? Sudah berapa lama kau mengalami apokalips? Apa kau tahu jika ini terus berlanjut, akan menjadi seperti apa dunia ini? Serangannya kini ternyata mampu ditahan oleh Duan Fei. Dirinya yang sangat terheran-heran tentang bagaimana bisa Duan Fei menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dirinya kemudian kembali dikejutkan dengan pernyataannya Duan Fei. Kau telah salah akan satu hal. Aku sangat tahu dengan jelas dunia yang kau maksud, karena aku datang dari tempat yang sama seperti dirimu. Lingkungan di sana mungkin sangatlah buruk. Manusia selalu ditekan oleh zombie, tapi kami tidak pernah menyerah.
Jadi, kau adalah orang yang tinggal di sana. Pantas saja kau bisa tumbuh kuat dengan cepat. Kau bahkan tahu bagaimana untuk menemukan benih primordial. Bagaimana? Apa kau merasa seperti menaklukkan dunia setelah mendapatkan kekuatan? 10 detik. Musuh yang terheran-heran dengan maksud perkataannya Duan Fei. Duan Fei lalu menambahkan bahwa ketika tadi ia sedang berpura-pura pingsan, terlihat bahwa lawannya tidak tahu bahwa ia akan kembali bangkit. Dan itu menunjukkan bahwa kekuatannya lawan tidak bisa mencakupi semuanya. Jadi jika sekarang Duan Fei memberikan serangan balasan, itu hanyalah sekedar respon sementara dari lawan, yang artinya jika kemampuan lawan telah mencapai batas waktu, maka secara otomatis kemampuannya akan cooldown, dan harus menunggu waktu untuk mengaktifkannya kembali. Dan berdasarkan pengalaman Duan Fei sebelumnya, masa depan yang bisa dilihat lawannya maksimal hanyalah 10 detik. Tidak buruk. Aku tak menyangka bahwa seranganmu sebelumnya hanya untuk mengetes kemampuanku. Ya, kau benar. Aku hanya bisa melihat 10 detik ke depan. Tapi, memangnya kenapa? Apa kau pikir bisa mengalahkanku? Dengan pergerakan yang cepat, Duan Fei kemudian mencoba menyerangnya lagi, dan lalu membuat banyak klon untuk mengecohnya. Meskipun ia sendiri juga sadar bahwa ia tetap belum cukup mampu untuk mengalahkannya, dan jika serangannya bisa diprediksi, maka dirinya tetap takkan bisa menggunakan serangan flow untuk mencuri atributnya. Tanpa diduga, lawannya kini tak lagi hanya diam di tempat dan memilih untuk menyerang Duan Fei terlebih dahulu. Dan ia memberitahukan Duan Fei bahwa hal mengerikan dari kemampuannya adalah di saat ia menyerang. Ia lantas meminta Duan Fei untuk menebak kemana arah serangannya. Akan tetapi, usaha Duan Fei untuk tidak bertahan dan memilih menyerang telah diketahui dan membuat lawannya menyerang Duan Fei terlebih dahulu. Duan Fei yang terpukul mundur lantas menggunakan kekuatan apinya untuk menyerang dari jarak jauh. Oh, apa kali ini kau sedang ingin mencoba serangan jarak jauhku? Kau takkan bisa mengalahkannya dengan cara seperti ini, ucap pohon evolusi. Aku tahu, aku hanya sekedar melakukan apapun yang kubisa untuk membeli waktu agar Sinyu dan yang lainnya bisa pergi menjauh. Apa hanya itu saja yang dia miliki? Dari kondisinya saudara keempat, bahkan jika aku menyerapnya sekalipun, aku masih takkan mampu untuk mengalahkan saudara ketiga. Tapi menyerapnya hanyalah langkah pertama. Masih ada jalan yang panjang lagi ke depannya. Mereka sudah tahu kalau aku telah bangkit di sini. Jadi aku tak bisa berada di tempat ini lebih lama lagi. Sedangkan di tempatnya Sinyu dan yang lainnya berada, meskipun mereka merasa ragu apakah benar-benar akan meninggalkan Duan Fei seorang diri, namun mereka masih tetap pergi menjauh dari tempat tersebut. Hal itu dikarenakan Sinyu yakin mereka semua takkan mampu membantu Duan Fei dan malah hanya akan menambah bebannya. Apalagi yang terpenting saat ini bagi mereka adalah melindungi Anya. Jadi mereka berharap Duan Fei akan bisa membalaskan dendamnya Anya. Kemudian dari belakangnya Sinyu ada Li Feng. Dia bertanya keberadaan burung hantu putih miliknya Anya. Hal itu dikarenakan pihak mereka terdapat banyak orang yang terluka. Jadi mereka memerlukan buku kecil agar bisa memandu perjalanan mereka. Kembali ke tempat pertarungannya Duan Fei. Terlihat usaha Duan Fei dalam memberikan perlawanan sudah berakhir, karena dengan telak dirinya benar-benar telah dikalahkan. Anya, dapatkah dia kembali ke bentuk asalnya? Kenapa kau masih mempedulikan orang lain ketika kau sendiri sedang diambang kematian? Dia hanyalah sekedar zombie dan juga sebuah alat. Tapi karena ini adalah kata-kata terakhirmu, maka aku akan menjawabnya. Dia takkan bisa kembali ke wujud yang semula. Kenapa? Apa yang telah dia lakukan padamu? Dia hanya sekedar anak kecil yang tak bersalah, bahkan di masa lalu. Dan kali ini juga. Kenapa? Kenapa? Kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Di dunia ini, selain yang kuat, siapa lagi yang berhak untuk komplain? Jangan melawan lagi. Kau hanya membuang-buang waktuku. Itu tidaklah berguna. Memiliki kebaikan sepertimu di dunia apokalips ini hanya akan membuatmu terbunuh. Bahkan setelah dilahirkan kembali, kau masih tetap sama. Aku benar-benar sangat kecewa. Lawannya Duan Fei kini benar-benar sudah akan menghabisinya, hingga di saat Duan Fei berpikir dirinya akan selesai, tiba-tiba datang suatu serangan, dan serangan itu berhasil membuat Duan Fei terlepas dari cengkraman lawan.
Ternyata serangan itu berasal dari Bugu kecil. Lawan lantas bertanya-tanya dari mana burung kecil itu berasal. Bugu kemudian langsung maju melesat untuk membalaskan dendam Anya karena telah membuatnya menjadi seperti itu. Namun usaha penyerangannya hanya berakhir dengan dirinya yang malah tertangkap. Lawannya cukup terkejut mengetahui Bugu memiliki kemampuan rank S, Absolute Tornado, yang mana itu sangatlah langka. Meskipun memang sangat disayangkan dia hanya akan terbunuh begitu saja, dan Bugu kecil pun kemudian dibanting begitu saja. Namun yang terjadi selanjutnya, lawan lagi-lagi kesal dengan apa yang dilakukan Duan Fei. Bugu kecil, bukankah kau pergi dengan Xinyu dan yang lainnya? Kenapa kau malah kembali? Anya menjatuhkan benda miliknya. Tanpa ini, Anya akan sangat sedih. Maafkan aku, Bugu kecil. Beristirahatlah terlebih dahulu. Serahkan sisanya padaku. Pohon evolusi, dia adalah kakakmu kan? Kau pastinya tak berharap aku akan membunuhnya. Tapi dia benar, dunia ini tidaklah memerlukan belas kasihan sama sekali. Karena yang lemah tak mampu melakukannya. Jadi kau tak perlu melakukan hal yang kau pikir itu benar. Dan hanya perlu membuat dirimu menjadi cukup kuat agar mampu menilai apa yang benar dan salah. Daripada mengikuti aturan, lebih baik untuk membuat aturan sendiri. Aku ingin menyerap mereka semua. Jika kau membenciku karena hal ini, aku akan menjelaskan padamu setelah ini semua berakhir. Tapi sekarang, aku memerlukan semua kekuatanmu. Dari ketika aku memilihmu, semua kekuatanku adalah untuk kau gunakan. Aku percaya bahwa kau pasti memiliki alasan atas segala hal yang kau lakukan. Aku akan selalu mendukungmu dalam kondisi apapun. Terima kasih. Setelah ini semua berakhir, beritahukan aku siapa namamu. Baiklah, ini adalah waktunya bagi kita untuk membuat perhitungan. Oh, auramu terlihat telah berubah. Item yang dijatuhkan Anya merupakan lencana ruang dimensional, dan lawan berpikir bahwa Duan Fei berencana menggunakan item tersebut untuk mengurungnya di ruang dimensional. Akan tetapi, menurutnya usaha itu hanyalah akan sia-sia, karena dirinya tetap akan dengan mudah menembus dimensi tersebut. Hanya saja Duan Fei tidak terpengaruh dengan ucapannya lawan, karena kali ini ia tidak bertarung sendirian. Saat ini ia bertarung bersama dengan tekadnya Anya dan juga informasi yang diberikan Bugu kecil dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan Duan Fei tak akan menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Duan Fei terus mencoba menyerang, meskipun pada akhirnya ia tertangkap oleh lawan lagi. Sepertinya aku menilaimu terlalu tinggi. 10 detik telah berlalu. Lawan yang terheran-heran dengan ucapannya Duan Fei, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang mendekatinya dari belakang. Mengaktifkan Weak Point Ability. Dan pada akhirnya Duan Fei berhasil menyerang titik kelemahan lawan dan memperoleh 4% atribut lawan. Lawan sangat terheran-heran karena tak menyangka orang yang ditangkapnya ternyata hanyalah klon. Dan apalagi kecepatannya juga telah bertambah berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Duan Fei yang telah mendapatkan 4% saja dari atribut lawan juga sangat terkejut. Karena ternyata dari 4% itu, kekuatan dirinya kini menjadi terasa jauh lebih kuat. Kini, lawan telah mengerti untuk hal apa Duan Fei menggunakan lencana ruang dimensi tersebut. Duan Fei menggunakan lencana tersebut untuk menyimpan klon di dalamnya dan mengeluarkannya di lokasi yang diinginkan. Ia juga menilai Duan Fei telah mampu memanfaatkan kemampuan dan item tersebut dengan sangat cerdik. Tidak hanya itu, aku juga telah berhasil menemukan kelemahanmu. Kelemahan? Kalau begitu, tunjukkan padaku apa yang kau temukan. Untuk mencegah aku menggunakan kemampuanku, kau memilih untuk bergerak. Kau berencana menungguku menyerang, kemudian bereaksi atas hal itu. Itu mungkin akan mengurangi titik kelemahanmu. Tapi sekarang, kau bahkan sama sekali tak bisa bertahan. Mungkin ini hanya tinggal masalah waktu saja hingga kau benar-benar dikalahkan. Kalau begitu, pergunakanlah matamu untuk melihat dan memprediksi apa yang akan terjadi. Lawannya lantas tak akan tertipu begitu saja oleh ucapannya Duan Fei. Akan tetapi, di saat ia menoleh ke belakang, sontak ia terkejut dengan apa yang dilihat di atasnya. Ada apa? Sedang melihat ke masa depan?
Kau hanya akan melihat bahwa kaulah yang akan terkena pukulan. Kecepatannya menjadi sangat cepat. Aku takkan bisa menghindarinya tepat waktu. Hanya saja, apa yang terjadi? Di saat ia melihat ke arah Duan Fei, ternyata Duan Fei yang asli tengah menggunakan skill main power untuk menggerakkan klonnya. Hal itu ia lakukan setelah menyadari bahwa serangan buku kecil tak mampu dihindarinya karena ia menyerang dari titik buta. Dan titik buta yang dimaksud itu adalah tempat yang terlepas dari pandangannya. Jadi selama lawan tak bisa melihat targetnya, maka ia pun takkan bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Dan klonnya Duan Fei pada akhirnya berhasil memberikan serangan telak pada lawan. Hanya saja, Duan Fei juga menyadari bahwa kemampuan serangan klonnya itu sangatlah rendah. Jadi dipastikan damage-nya takkan mampu melukai lawan. Dan serangan dengan metode yang sama mungkin takkan lagi berhasil untuk kedua kalinya. Tiba-tiba lawan melemparkan bebatuan ke arah Duan Fei. Di saat Duan Fei sibuk menghalau batu-batu tersebut, lawannya malah sudah berada di sampingnya lagi. Sembari terus menyerang Duan Fei, lawannya mengatakan kekagumannya karena ia tak menyangka Duan Fei juga akan bisa menggunakan kemampuan main power, lalu menggunakan main power untuk mempercepat pergerakan klonnya. Dengan memanfaatkan rencana ruang dimensi untuk memberikan serangan tersembunyi, lawan sangat kagum Duan Fei bisa memikirkan taktik tersebut ketika ia sedang dalam pertarungan. Namun, kaki Duan Fei lalu ditangkap dan dibanting begitu saja. Lawannya sangat yakin bahwa jarak antara kekuatannya Duan Fei dengan dia sangatlah besar. Jadi jika Duan Fei hanya mengandalkan kemampuan bayangan saja, ia dipastikan takkan mampu melukainya. Hingga di saat ia menyadari bahwa sosok yang ia tangkap dan ia banting sebelumnya ternyata hanyalah klonnya Duan Fei. Jika bayangan takkan bekerja, maka aku akan menggunakan ini, ucap Duan Fei yang muncul dari atas lawan dan telah siap memberikan tendangan api. Lawannya benar-benar tak menduga bahwa Duan Fei secara diam-diam mampu menukar posisi dengan klonnya. Akan tetapi dirinya merasa masih memiliki cukup waktu untuk menangani serangan Duan Fei tersebut. Dirinya lantas mencoba berlari menghindari serangannya Duan Fei. Hanya saja Duan Fei terlihat seperti sudah mempersiapkan usaha pelarian lawannya dengan cara memperlebar area ledakan dari serangannya. Usaha lawan yang terus berlari menghindari serangan Duan Fei membuatnya sampai berpikir bahwa tak ada lagi tempat aman untuknya bisa menghindar. Namun dirinya masih yakin kemampuan main power akan segera berakhir. Jadi dipastikan pergerakan Duan Fei juga akan menurun secara drastis. Hanya saja belum sempat juga cukup dirinya untuk mengulur waktu. Tiba-tiba ledakan malah terjadi tepat di tempat ia berada. Dan bahkan serangan itu terlihat seperti Duan Fei sudah bisa memprediksi kemana lawannya akan pergi. Di tempat lain, di tempatnya Xingyu dan yang lainnya berada. Dari jarak yang sudah sangat jauh dari tempatnya Duan Fei, ternyata Xingyu masih bisa mendengar suara dari pertarungan kakaknya. Hingga tiba-tiba seseorang memperingati Xingyu untuk segera menyingkir. Dan terjadi serangan kejutan yang menyerang rombongannya Xingyu. Untungnya Xingyu masih sempat menghindar dan selamat dari serangan tersebut. Orang-orang lantas bertanya-tanya mengenai dari mana asal serangan tersebut, dan mereka juga hanya bisa mengira bahwa sepertinya zombie telah mengejar mereka. Namun, ternyata dugaan mereka semua salah, karena ternyata yang menyerang mereka adalah 6 orang anak buah Skynet, yang mana mereka semua terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan rank S. Xingyu yang sudah bertemu dengan orang-orang Skynet lantas langsung mengenali mereka. Dan ia juga bertanya-tanya mengenai apa yang dilakukan oleh mereka. Dari 6 orang Skynet tersebut, mereka memutuskan hanya 3 orang saja yang akan menyerang. Hal itu dikarenakan mereka sangat ingin membalaskan dendam atas kematian Blade King yang telah dihabisi Duan Fei. Selain balas dendam, tujuan mereka yang juga adalah untuk menangkap Xingyu dan Anya lantas meminta semua rekan-rekannya Xingyu agar segera menyingkir dan jangan mencoba-coba untuk menghalangi mereka. Xingyu yang sangat mengenali kemampuan musuh kali ini lantas meminta rekan-rekannya agar segera pergi. Namun tentu saja rekan-rekannya takkan ada yang bersedia untuk pergi, karena walau bagaimanapun mereka semua sudah pernah diselamatkan Duan Fei. Jadi sudah pasti mereka takkan membiarkan Xingyu terluka oleh mereka. Kembali ke tempat pertarungannya Duan Fei. Duan Fei yang sebelumnya terlihat mulai bisa mengimbangi lawannya, kini malah terlihat dirinya lagi-lagi sedang di pojokan. Duan Fei juga tak mengerti dengan apa yang terjadi, karena sejak serangan telak yang sebelumnya berhasil ia daratkan, sekarang ia malah tak bisa melihat kesempatan untuk menyerang lagi.
Dan lawannya kini semakin yakin bahwa Duan Fei takkan lagi bisa menggunakan trik untuk menyerang. Ia bahkan mengatakan bahwa sebelumnya ia hanya sekedar pemanasan, dikarenakan kemampuannya memerlukan waktu untuk cooldown, dan juga merupakan kemampuan yang menjadi kelemahannya dengan penglihatan matanya yang terbatas. Jadi ia telah melatih seluruh tubuhnya untuk merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar selayaknya lautan yang tenang. Dan setiap langkah dari orang yang berada di area ruang lautannya, dirinya akan mampu merasakan dan mengetahui kemana lawan akan menuju. Kini, taktik Duan Fei benar-benar tak lagi bekerja, dan lawan berpikir bahwa Duan Fei benar-benar akan mati. Namun tiba-tiba, Longxi, lama tidak berjumpa. Kalian berdua terlihat sedang bersenang-senang, sapa Ketua Skynet kepada kakak tertua pohon evolusi yang ternyata bernama Longxi. Longxi dan Duan Fei sontak terkejut mengetahui Ketua Skynet yang memiliki saudara ketiga dari pohon evolusi telah muncul. Longxi, aku tak menduga bahwa kau akan bangkit dengan cepat. Bahkan pohon evolusi yang terakhir juga ada di sini. Kau dipanggil Duan Fei kan? Terakhir kali kau menyebabkan masalah di markasku dan melarikan diri. Kita telah kehilangan kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku adalah Yan Wu. Aura ini adalah aura yang sama seperti sebelumnya. Di saat Duan Fei masih memikirkan kengerian aura yang dimiliki Yan Wu, tiba-tiba Longxi malah menarik mundur Duan Fei. Jangan sampai kehilangan perhatianmu. Kekuatannya itu jauh lebih kuat dibandingkan kita, ucap Longxi. Longxi, apa yang kau lakukan saat ini benar-benar membuatku tertekan, ucap Yan Wu yang tiba-tiba sudah ada di belakang mereka berdua. Sontak Longxi langsung menjauhinya lagi sembari menyerangnya. Begitu juga Duan Fei, dirinya juga melemparkan dagger ke arah Yan Wu. Akan tetapi daggernya malah tertahan oleh kemampuannya Yan Wu. Senjataku itu telah sepenuhnya ditelan ke dalam kegelapannya. Kenapa sekarang kau malah melindungiku? Kau pasti dapat merasakan kekuatannya juga kan? Jika dia menyerap salah satu di antara kita, maka takkan ada lagi harapan. Sekarang hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, yang mana bagimu hanyalah dengan menyerapku. Aku akan menyerapmu dan kemudian menyerap dia, ucap Duan Fei, yang sontak ekspresi Duan Fei itu membuat Longxi terkejut. Aku menyukai ekspresimu saat ini. Ingatlah selalu perasaan itu baik-baik. Untuk sekarang, mari kita pikirkan bagaimana caranya agar bisa melarikan diri darinya. Di tempatnya Xinyu, terlihat Xinyu bersama rekan-rekannya sangat kewalahan menghadapi musuh dari Skynet yang menyerang mereka. Apalagi, Xinyu juga tahu betul bahwa semua musuh itu adalah seorang pengguna kemampuan rank S yang berasal dari segala penjuru dunia. Sebenarnya, total dari mereka semuanya ada 12 orang. Jadi kemunculan mereka saat ini belumlah semuanya. 3 orang Skynet yang menyerang mereka saat ini, diantaranya memiliki kemampuan injury conversion, yaitu mampu mentransfer damage yang diterimanya ke dalam pedang besar, lalu mengubahnya ke energi serangan. Dan damage yang dihasilkan juga akan menjadi lebih besar. Kemudian juga ada pengguna kemampuan rank S Absolute Mass. Kemampuan itu mirip dengan kemampuannya Xinyu yang seorang Absolute Zero. Dan lalu pengguna kemampuan rank S Light Collection, yang mana dengan alatnya ia akan mampu menembakkan laser. Dan apapun yang terkena serangan laser tersebut dipastikan akan terpotong. Meskipun Li Feng dan Chen Jiahao menyadari bahwa musuh saat ini sangatlah kuat, tapi mereka tetap takkan mundur dan meninggalkan teman-temannya. Hal itu lantas membuat musuh semakin semangat untuk menyerang. Meskipun Xinyu mampu menghalau serangan yang datang dengan dinding esnya, namun bola-bola penembak laser malah juga sudah mengunci mereka dan siap menembak. Dan ketika laser mulai ditembakkan, untungnya Xiako menggerakkan bebatuan dan batang-batang pohon untuk mengganggu arah tembakan laser bola-bola tersebut, dan akhirnya gagal mengenai target sasaran. Melihat serangan jarak jauh dengan laser gagal, 2 musuh lainnya lantas mulai maju untuk menghadapi mereka secara langsung. Dinding penghalang es milik Xinyu dengan mudah dihancurkan oleh kedua musuh. Mereka datang ke arah kita. Berhati-hatilah semuanya. Pedang es milik Xinyu pun beradu dengan pedang es miliknya musuh. Akan tetapi lawannya Xinyu tiba-tiba merasakan tubuhnya kini menjadi lebih berat. Yang ternyata itu disebabkan oleh perbuatannya Chen Jiahao. Mengetahui perbuatan Chen Jiahao,
yang mengganggu pertarungan rekannya, salah satu musuh bernama Lauhe lantas maju untuk mengatasinya. "Hei, jangan mengganggu pertarungan mereka berdua. Mereka sedang melatih kemampuan es mereka." Jia Hao pun dengan telak terkena serangan tersebut. Meskipun Jia Hao telah membuat pedang lawan menjadi sangat ringan untuk mengurangi kerusakan, namun tetap saja ia cukup terluka terkena serangan tersebut. "Kakak Jia Hao, kau masih memiliki waktu untuk memikirkan orang lain. Matilah kau. Dunia ini hanya memerlukan satu orang Absolute Zero." Untungnya, Xinyu masih sempat menghalau serangan tersebut. "Oh, ternyata kau adalah petarung yang baik. Kenapa kau tidak bergabung dengan Skynet? Biar ku tebak, jangan-jangan kau mengetahui keberadaanku dan berniat menyingkirkanku ya?" "Aku tak pernah berpikir seperti itu. Sederhananya, aku hanya tak ingin bersosialisasi dengan orang-orang seperti kalian." Sementara ini, pertarungan antara pengguna es masih terlihat imbang hingga di saat pihak lawan mampu membentuk es menjadi busur panah. Melihat serangan anak panah itu, lantas Xinyu hanya bisa membuat pertahanan menggunakan dinding es. Hanya saja, dinding es terlihat tidak mampu bertahan lama menahan serangan hingga pada akhirnya dinding es itu pun dihancurkan. Dan ketika anak panah sudah hampir mengenai Xinyu, tiba-tiba muncullah Ah Long dari belakang dan langsung meledakkan panah es tersebut. "Xinyu, apa kau baik-baik saja?" "Kakak Ah Long." Sedangkan di posisi Li Feng dan Chen Jiahao, "Dia terluka sangat parah, jadi kau tak akan mampu untuk menangani lukanya. Apa kau temannya Duan Fei?" Itu benar. Lalu kamu?" "Aku adalah pacarnya Duan Fei. Namaku Lan Qi. Dan temannya Duan Fei berarti adalah temanku juga. Aku di sini untuk membantumu." "Di mana Duan Fei?" "Hah? Pacar?" pikir Xiake yang kesal karena ada yang mengaku-ngaku sebagai pacarnya Duan Fei. "Kakak Long, dia itu..." "Jangan dengarkan omong kosongnya. Ceritanya sangat panjang. Sederhananya, dia adalah pengguna kemampuan rank S. Dia bersedia membantu dengan syarat asalkan dia bisa bertemu dengan Duan Fei dan bisa berkenalan dengannya. Karena kemampuannya akan sangat berguna bagi kita, maka aku menerimanya." Tubuh Jia Hao yang terluka parah kini telah sembuh berkat penyembuhannya Lan Qi. Lan Qi kemudian bertanya pada Ah Long, kenapa di tempat itu tidak ada Duan Fei. Mendengar hal itu, Xinyu lalu memberitahukan bahwa Duan Fei masih bertarung di tempat lain. Dan Ah Long lalu juga memberitahukan bahwa nanti mereka akan ke sana setelah urusan di tempat itu selesai. Xinyu juga meminta bantuan Lan Qi agar menyembuhkan Anya yang tak sadarkan diri. Lan Qi yang cukup terkejut karena langsung menyadari Anya adalah seorang zombie. Lantas dirinya memberitahukan bahwa nyawa Anya tidak sedang terancam, hanya saja dia sedang dalam kondisi yang sangat lemah. Selain itu, Lan Qi yang tidak mengenal Anya juga cukup terheran-heran kenapa IQ yang dimiliki Anya terlihat seperti IQ-nya anak kecil. Di sisi lain, pihak musuh yang sebelumnya tidak ingin ikut terlibat ke dalam pertarungan cukup merasa terkejut dengan kemunculannya Lan Qi. Hal itu karena memang mereka juga sedang mencarinya, dan kini mereka juga sedang mempertimbangkan apakah ingin ikut terlibat dalam pertarungan atau tidak. "Hei, sudah cukup pembicaraan kalian. Kalian semua takkan bisa pergi dari sini. Lan Qi, apa kau bisa menyembuhkan semua orang? Dengan begitu kita akan bisa mengalahkan mereka dan bisa segera menemui Duan Fei. Lebih baik kau tidak berbohong padaku. Sebagai top healer, grup healing adalah skill yang pastinya harus dimiliki. Aku akan memulihkan kekuatan kalian semua." Sebuah full treatment dari Lan Qi kemudian memulihkan kondisi mereka semua, dan bahkan mereka juga menerima sebuah buff penambah kekuatan. Sedangkan di lokasinya Duan Fei, serangan ledakan dari Yanwu saat ini benar-benar membuat Longxi terpojokan. Dan bahkan ketika dirinya sedikit lengah, tiba-tiba dirinya malah telah masuk ke dalam efek kegelapan, yang mana dirinya kini melihat umat manusia yang tewas terbunuh setelahnya Longxi memutuskan pergi dari dunia asalnya. Manusia-manusia itu lantas menyalahkan Longxi karena dirinya telah meninggalkan mereka dan membiarkan mereka terbunuh. Bayangan kelam itu lantas membuat mental Longxi langsung jatuh, hingga pada akhirnya, "Bangunlah!" panggil Duan Fei yang kemudian berhasil melepaskan Longxi dari kegelapan. "Hei, kenapa kau hanya terdiam?
kau hampir saja terbunuh. Maafkan aku, orang itu bisa menunjukkan sisi gelap yang disembunyikan di dalam hati mereka. Baiklah, aku sudah lelah bermain-main. Ayo segera selesaikan urusan kita. Sebuah skill kegelapan yang dikeluarkan Yanwu sontak membuat Longxi terkejut. Dirinya lantas meminta Duan Fei agar segera menjauh secepat mungkin, karena jika kegelapan itu sampai menangkap mereka, maka semuanya akan langsung selesai. Secepat mungkin mereka bergegas melarikan diri agar tidak tertangkap oleh kegelapan. Hanya saja mereka cukup khawatir karena melihat semua jalannya sudah ditutupi oleh kegelapan. Longxi sangatlah kesal karena sudah menggunakan segalanya hanya agar dirinya bisa sampai di tempat itu. Jadi dirinya tak ingin mati begitu saja. Hingga di saat ia menggunakan penglihatan masa depan. Aku melihatnya. Di sana ada sebuah celah. Ikuti aku. Kita bahkan tak bisa mendaratkan sedikit pun pukulan sekalipun kita telah menggabungkan kekuatan. Ayo kita keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Longxi malah terkena serangan. Duan Fei yang sangat terkejut melihat Longxi terkena serangan itu. Yanwu lantas mengatakan bahwa tak ada siapapun yang diperkenankan untuk pergi. Tubuh Longxi kini tertahan karena telah tertancap pada kegelapan yang menusuk tubuhnya. Sedangkan Duan Fei, dirinya hanya bisa bingung melihat semua jalan telah diblokir oleh kegelapan dan tak ada pilihan lain baginya untuk menyerang serangan yang datang. Longxi menyadari dirinya dan Duan Fei sudah tidak memiliki cara lain. Dirinya yang berpikir hanya ada tinggal satu cara, lantas segera menghancurkan kegelapan yang menusuknya. Duan Fei, kemarilah! Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Dengan kondisimu saat ini, kau hanya bisa diserap olehku. Lalu aku akan pergi untuk menghabisinya, ucap Duan Fei. Belum, bahkan sekalipun kau menyerapku sekarang, kau tetap tak akan mampu menandinginya. Bahkan setelah menyerapmu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini berakhir. Hei, dia datang. Cepatlah dan katakan apa rencanamu. Melihat dua orang targetnya hanya diam di tempat seperti patung, Yanwu lantas menembakkan sebuah serangan ke arah mereka. Namun tiba-tiba, ia terkejut dengan apa yang dikatakan Longxi. Sebelumnya, kau sudah gagal untuk menyerapku. Jangan berpikir, kali ini kau akan berhasil juga. Tunggu saja, tidak lama lagi kau akan dihukum atas kejahatanmu. Hei, jangan katakan padaku kalau kau akan... Hentikan! Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Berhentilah membuatku menebak-nebak. Namun, Yanwu sekarang kembali tenang. Dikarenakan ruang kegelapan telah berhasil mengurung mereka berdua dan menggagalkan rencananya Longxi. Yanwu pun berpikir kegelapan akan segera menyerap mereka. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi sesuatu dari dalam kegelapan. Longxi telah membuka portal dimensi ke alam semesta lain. Mengetahui hal itu, Yanwu lantas mengingatkan Longxi akan risiko dari tindakannya tersebut. Yang mana jika pohon evolusi meninggalkan dunia asalnya, maka pertumbuhan zombie akan semakin pesat dan otomatis dunia itu akan hancur. Ia juga memperingatkan Duan Fei bahwa adiknya masih berada di dunianya saat ini. Jadi entah apa yang akan terjadi padanya jika sampai Duan Fei pergi. Duan Fei lantas menanyakan kebenaran hal itu kepada Longxi. Apa benar keseimbangan dunia akan hancur dengan kepergian dirinya? Longxi yang ternyata juga membenarkan hal tersebut. Yanwu lalu kembali memberitahukan Duan Fei bahwa keadaan Longxi saat ini tidak akan mampu bertahan lama lagi. Jadi bisa dipastikan bahwa perjalanan ke alam dimensi lain kali ini merupakan perjalanan satu arah, dan Duan Fei takkan mampu untuk kembali lagi. Duan Fei, yakinlah, jika aku hanya mengajakmu pergi ke sana, maka itu tak akan menyelesaikan permasalahan. Kita hanya menunggu kematian jika menunggu di sini. Apa maksudmu bahwa ikutnya diriku untuk melintas dimensi sudah direncanakan? Apa aku juga akan bisa kembali lagi dan kita akan bisa mengalahkannya jika aku mendengarkanmu? Ya, benar. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Tujuanku ke sini bukanlah untuk menghancurkan tempat ini, melainkan untuk melindunginya. Kau juga tak perlu khawatir dengan orang-orang yang kau tinggalkan. Baiklah, aku mengerti. Yanwu yang masih berpikir bahwa mereka tidak akan jadi pergi, tiba-tiba mulai terbentuk suatu retakan yang kemudian membentuk sebuah retakan dimensi. Yanwu, kau tunggu saja. Dendam kami akan kami selesaikan.
Jagalah lehermu baik-baik dan tunggulah aku.